Wa an Jabir radhiyallahu anhu qala kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yu'allimuna al-istikharata fil umuri kulliha kasurati minal Qur'an. Adalah Rasul sallallahu alaihi wasallam, beliau mengajari kami tentang istikharah. Tentang istikharah dalam segala urusan. Jadi tadi kan ada hadis ittaqu firasatan mu'mini fa innahu yanzuru binurillah. Perhatikanlah oleh kalian firasatnya orang mukmin karena mereka memandang dengan cahaya petunjuknya Allah. Nah, ini hadis yang berbeda. Di antara ciri orang mukmin itu senang istikharah, minta petunjuk kepada Allah, tidak hanya dalam urusan yang gambling cari jodoh, bukan hanya itu. Jangan nunggu kita cari jodoh dulu ya, bingung kenapa kok harus istikharah karena yang ini nolak, yang ini nolak, begitu kan. Ternyata oh kirain yang ini siap, yang ini siap, ternyata ini nolak semua ya. Istikharahnya gimana gitu ya, ya Allah mohon petunjuk, aku harus menunggu yang mana yang kira-kira janurnya itu bisa ditebang ya Allah. Rasulullah mengajarkan kepada kami tentang istikharah seperti mengajarkan Al-Quran, seperti mengajari kami tentang Al-Quran. Yaqulu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, beliau berkata, idza hamma ahadukum bil amri, jika salah seorang di antara kalian bingung dengan suatu perkara, dalam suatu hal, suatu permasalahan, falyarka' rak'ataini, maka rukuklah 2 rakaat, maksudnya salatlah 2 rakaat. Jadi maksud falyarka' rak'ataini, maka salatlah 2 rakaat, rukuklah 2 rakaat itu salatlah 2 rakaat. Ini namanya dzikrul juz'i bi iradatil kulli. Makanya ada di dalam ayat Al-Qur'an warka'u ma'ar raki'in. Bukan cuma rukuknya doang, rukuklah kalian bersama orang-orang yang ruku, bukan cuma itu, tapi harus ngerti ilmu gramatika Arab, ilmu tata bahasa Arab. Ada istilahnya dzikrul juz'i bi iradatil kulli, menyebutkan satu bagian tapi tujuannya keseluruhan. Sama seperti dalam hadis, kana Nabi sallallahu alaihi wasallam idza qada salatahu masaha jabhatahu bi yadihil yumna thumma qala asyhadu an la ilaha illallahur rahmanur rahim Allahumma adhhib annil hamma wal hazan. Adalah kebiasaan Rasul kalau sudah selesai dari sholatnya, kan sholat yang terakhir itu adalah salam, akhir bagian sholat itu adalah salam. Tapi setelah salam, setelah sholat, Rasulullah melakukan amaliyah di luar sholat. Apa itu? Seringkali Rasulullah mengusap jabhah. Jabhah itu kening, nong-nong, dahi, dengan tangannya yang sebelah kanan. Apakah dahinya saja yang diusap? Tidak, yang dimaksud adalah wajahnya keseluruhan, dimulai dari dahi. Karena memulainya dari dahi, maka disebutkan dalam hadis ini masaha jabhatahu, Rasulullah mengusap jabhahnya, keningnya. Tapi jangan mengartikan kening, harus diartikannya wajahnya, karena Rasul mengusapnya satu kesatuan wajah, itu keseluruhan wajah. Jangan cuma gini doang gitu. Beres salat, assalamualaikum warahmatullahi, assalamualaikum warahmatullahi, asyhadu an la ilaha illallah Muhammadur rasulullah. Set. Gimana ini? Ya dibasuh, diusap lah sampai sini gitu. Jadi warka'u marrokin, rukuklah kalian bersama orang-orang ruku, sholat berjamaah gitu loh. Falyarka' rak'ataini, maka kalau kalian punya kebingungan dalam suatu hal, rukuklah 2 rakaat, maksudnya sholatlah 2 rakaat min ghairil faridati, selain sholat fardu. Jadi sholat sunnah 2 rakaat. Tsummal yaqul, kemudian ucapkan Allahumma inni astakhiruka bi'ilmika wa astaqdiruka biqudratika wa as'aluka min fadlikal azim fa innaka taqdiru wa la aqdiru wa ta'lamu wa la a'lamu wa anta 'allamul ghuyub. Ya Allah, sesungguhnya aku meminta petunjuk kepada Engkau, tolong pilihkan untukku ya Allah, ya, dengan pengetahuanmu, dengan ilmumu ya Allah. Dan aku juga memohon takdir kepada Engkau dengan mohon kekuatan, kemampuan
penetapan kepada Engkau dengan penetapan-Mu ya Allah, dan aku mohon kepada Engkau berupa fadl, anugerah ya, anugerah al-azim yang agung, karena Engkau adalah zat yang maha mampu untuk melakukannya, sedangkan aku la aqdiru, tidak memiliki kemampuan sedikit pun. Wa ta'lamu wa la a'lamu, Engkau juga mengerti keadaanku yang galau, gitu kan. Wa la a'lamu, sedangkan aku tidak mengerti apa yang sedang aku pilih, aku tidak tahu harus memilih yang mana. Wa anta 'allamul ghuyub, dan Engkau adalah zat yang maha mengetahui segala perkara yang gaib, yang samar. Allahumma in kunta ta'lamu anna hadzal amra khairul li fi dini wa ma'ashi wa aqibati amri, ya Allah, jika Engkau mengerti sesungguhnya perkara ini, hal ini lebih baik bagiku dalam urusan agamaku, dalam urusan duniaku, kehidupan duniaku, dan juga penghujung dari urusanku, mana hasil akhirnya yang terbaik ya Allah. Ataupun mengucapkan ajili amri wa ajilihi, entah saat ini ataupun nanti, entah nanti ataupun untuk saat kini ataupun nanti ataupun saat kini, yang terbaik untukku yang mana Engkau tahu ya Allah, gitu kan. Gitu. Si dia yang terbaik untukku, entah saat ini ataupun yang akan datang, ya, untuk dunia dan akhiratku ya Allah. Sebelum menikah Masya Allah, udah menikah dibiarkan begitu saja pakai daster robek-robek. Belikan daster salaki kumaha tuh, di mana? Ya di tempat jualan daster, nggak tahu ya nya dicobaan heula kumaneh. Cenah ieu teh bapak-bapak teh geuning meuli daster dicobaan kumaha? Ih, lekong boa cenah gitu. Enggak apa-apa. Kok begitu amat katanya? Emang apa itu? Masalah buat lo gitu. Jawabannya gitu ya. Ada kalanya hal-hal kecil seperti itu ternyata bernilai yang bisa menumbuhkan rasa kasih sayang. Hal kecil kadang. Kita lanjutkan hadisnya. Faqdurhu li wa yassirhu li, jika memang itu terbaik untukku saat ini dan yang akan datang ya Allah, maka takdirkanlah hal itu akan menjadi bagianku dan mudahkanlah untukku. Summa barik li fihi, kemudian berkahilah pilihan tersebut untukku. Wa in kunta ta'lamu anna hadzal amra syarrul li fi dini, jika engkau tahu bahwasannya perkara ini adalah buruk bagiku di dalam urusan agamaku, wa ma'ashi, dan urusan kehidupanku, wa aqibati amri, dan nanti di penghujung hasilnya gitulah. Au qala ajili amri wa ajlihi, ataupun dengan ucapan ajili amri wa ajlihi, entah urusanku saat ini ataupun yang akan datang. Fasrifhu anni wasrifni anhu waqdur liyal khairu haitsu kana thumma raddini bihi, maka jadikanlah kebaikan yang terbaik untukku. Apa ya Allah? Siapkanlah, buatlah sesuatu yang terbaik untukku, maksudnya begitu. Kalau memang perlu ada ganti-gantilah, atau jika memang itu yang tetap menjadi bagianku tapi memiliki nilai keburukan, akan ada akibat buruk, maka rubahlah keburukan itu menjadi baik ya. Contoh doanya, doa wanita, ada yang didemenin, ada yang disukai laki-laki, sudah lama berteman ya, pokoknya menjalin pertemanan, sahabatan gitu kan, sampai seolah-olah seperti saudara. Ternyata yang laki-lakinya menikah, atit kan, atit kan gitu kan gitu. Ya akhirnya istikharah, kemudian berdoa, ya Allah, jika memang dia bukan jodohku, maka buatlah dia bercerai dengan istrinya sehingga dia akan menjadi jodohku. Ada yang mendoa begitu ya, salah, jangan begitu ya, jangan begitu. Itu dalam komik itu ada yang seperti itu ya, parodi itu mah.
Tapi mungkin itu gambaran kenyataan, ada yang seperti itu. Ya Allah, jika memang dia bukan jodohku, Engkau maha mampu untuk menjadikannya jodohku. Jika saat ini dia tidak menikah denganku, ceraikan saja dengan istrinya agar dia menikah denganku akhirnya gitu. Ada yang doa begitu. Salah ya, jangan seperti itu. Doa yang buruk itu tidak boleh. Waqdur liyal khairu haitsu kana, dan takdirkanlah hal tersebut, pilihan tersebut atau perkara yang tadinya tidak akan menjadi kebaikan bagiku, jadikan itu menjadi hal yang terbaik untukku. Artinya menjadi kebaikan untukku dimanapun berada. Tsumma raddini bihi, dan kemudian tolong ridhoilah perkara tersebut untukku ya Allah. Ya, artinya rada-rada maksa dikit lah gitu ya. Qala wa yusammi hajatahu, kemudian sebutkan hajatnya apa. Ini ajaran dari Rasul sallallahu alaihi wasallam agar kita terus meminta petunjuk kepada Allah. Dan ada dalam suatu riwayat menjelaskan, jika kalian meminta petunjuk kepada Allah, fastakhiru sab'an, maka lakukanlah istikharah sebanyak 7 kali. Lakukan istikharah sebanyak 7 kali. Dan istikharah, petunjuk itu tidak selalu mimpi, tapi bisa jadi berupa keyakinan, bisa berupa sesuatu yang semakin memperjelas secara nyata bagaimana kualitas yang sedang di istikharahi tersebut. Bisa seperti itu. Jadi tidak harus selalu mimpi, apalagi yang memang tidak terbiasa mimpi ya, karena saking pulesnya sampai nggak mimpi-mimpi. Sampai ada orang yang ngobrok, tahu ngobrok, biasanya ngebangunin sahur pakai segera dandang lah, apalah, ember bekas ini gitu, wah ngoplak gitu aja, jong-jong gitu, udah damai tidurku. Ada yang begitu, yang begini mungkin ngimpi aja enggak kayaknya mah, pingsan.